Halo, selamat siang. Di video kali ini, kelompok kami akan membahas seluruh isi buku antologi cerpen yang berjudul Mawar Putih dengan Pita Merah. Sebelum itu, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Cynthia Caroline Salim, absen 9. Perkenalkan, nama saya Alicia Putri Hairunisa, absen 3. Perkenalkan, nama saya Marsyana Medi, absen 23. Oke, jadi cerpen yang pertama berjudul Mawar Putih dan Pita Merah, menceritakan tentang Maura yang baru saja menempati suatu pesantren dan bertemu dengan teman barunya bernama Nada. Sampai suatu hari, Nada pingsan dan dibawa ke rumah sakit, dan dokter mendiagnosis bahwa ia mengidap penyakit gagal ginjal. Beberapa hari kemudian, Maura juga mengalami kecelakaan mobil, sehingga mengakibatkan ia kurang banyak darah, dan ia harus menerima kenyataan bahwa ia bukan anak kandung dari orang tuanya. Dan ternyata ia merupakan anak kandung dari Umi dan Abi pesantren itu yang sekaligus merupakan kakak dari seorang Nada. Oke, setelah ia siuman, ia tinggal di pesantren itu dan hidup seperti biasa. Sampai suatu hari ia drop dan ia merasa hidup tidak akan lama lagi, dan ia memberikan permintaan terakhirnya kepada Nada untuk mengambil ginjalnya untuk Nada gunakan selama hidupnya. Cerita yang kedua berjudul Putri yang Sesungguhnya. Gadis remaja bernama Fania dan Senja yang berebut untuk mendapatkan gelar primadona di sekolahnya dengan mengikuti lomba pemilihan putri sekolahnya. Salah satu dari mereka menang dan berhak mendapatkan gelar itu dan mendapatkan lelaki yang mereka taksir. Tapi ternyata mereka tidak bahagia, dan mereka sadar bahwa mereka seperti pengecut karena mereka bersikap curang dalam perlombaan itu. Cerpen yang ketiga berjudul Hujan Bulan September. Gadis yatim piatu yang suka hujan bernama Raini bertemu dengan laki-laki yang suka dengan matahari bernama Sani. Mereka berbagi kesukaan mereka terhadap hujan dan mentari. Mereka juga berjanji bahwa setiap hujan, Sani akan bermain hujan bersamanya di atap sekolah. Dan juga saat mentari terik, Sani akan mengajaknya ke pantai. Ternyata setelah Sani mendapatkan keinginannya menjadi guru di sekolahnya, ia berubah menurut Raini, dan itu membuatnya menjadi lebih kesepian. Terlebih lagi, pamannya baru saja meninggal. Sani akhirnya menjelaskan, ia tidak berubah, melainkan ia akan melamar Raini setelah Raini lulus SMA dan membawanya ke pulau seberang tempatnya berasal. Lalu cerpen keempat berjudul Cinta Itu Membunuh Ya. Naomi, pencopet yang dibawa paksa oleh laki-laki bernama Dandi ke rumah kram yang sangat besar. Lalu mereka bertemu dengan Ajeng yang merupakan seorang penulis yang mukanya sangat kembar dan mirip sama Naomi. Lalu Ibu Ajeng tidak mengetahui tentang kesamaan itu. Ia mengajak makan siang Naomi yang dikiranya adalah Ajeng. Lalu sampai suatu ketika terjadi perampokan di rumah Ajeng, dan perampoknya yang tidak disangka adalah Dandi, supir dari Ajeng sekaligus pria yang Ajeng suka. Ia menembakkan pistol ke arah Naomi karena Naomi berusaha melindungi Ajeng. Ternyata cerita yang barusan saya ceritakan itu merupakan mimpi dari Ajeng. Lalu ia langsung menuliskan itu untuk menjadikan sequel dari novelnya tersebut. Cerpen yang kelima, yang terakhir dari saya, lalu akan dilanjutkan oleh teman saya, berjudul Yang Hilang dan Kembali. Lestari memohon pada pria di depannya yang merupakan suaminya yang telah lama meninggalkannya untuk mencari nafkah di kota. Tetapi suaminya tetap tidak bisa tinggal bersama istri serta anaknya. Anaknya bernama Wulan. Ia selalu menanyakan keberadaan ayahnya kepada Lestari, dan hanya bisa dijawab dengan alasan tahun baru ini mungkin ayahmu bisa kembali. Hanya itu yang bisa dijawab. Sampai suatu ketika, ada seorang wanita parubaya bergegas memberitahu Lestari bahwa Wulan pingsan di sekolah, dan Lestari buru-buru membawanya ke puskesmas. Dan ternyata anaknya didiagnosis oleh dokter terkena hepatitis B, dan dokter itu menyarankan untuk membawa Wulan untuk ke rumah sakit kota untuk perawatan yang lebih lengkap. Sampai akhirnya ia membawa anaknya ke kota. Lestari bertemu dengan orang yang tidak asing, yakni suaminya, yang bekerja di jalanan, seperti waria, untuk mencari uang di jalanan. Lestari tidak bisa menerima kenyataan dan ia meninggalkan suaminya di jalanan itu. Cerpen ke-6 berjudul Tentang Gadis di Koran Itu, karya Nurwina Apriyani. Sinopsisnya, kalau bukan karena tuntutan dunia, tak mungkin sekarang ia di sini duduk dan bersekolah. Ibunya adalah seorang PSK. Ternyata, ia juga dinodai oleh pacarnya yang tidak bertanggung jawab. Ia adalah tersangka yang menggugurkan kandungannya di klinik itu dan kini hidup di balik jeruji besi. Cerpen ke-7 berjudul Masih Ada Hari Esok, karya Tiara Rizkyandini. Sinopsisnya, seorang anak bernama Safwan bergaul dengan berandal yang bernama Bugi. Sikap Safwan berubah setelah berteman dengannya. Ia selalu membela Bugi. Namun saat tahu Bugi mengambil beberapa barang berharganya lalu menghilang, ia sangat kecewa. Tak lama polisi menemui Bugi dan membawanya ke hadapan Safwan. Safwan pun memaafkannya dan Bugi pun insyaf. Cerpen ke-8 berjudul Lembaran Penyemangat, karya Amalia Puji Wirnani. Sinopsisnya, ia dan pacarnya bernama Fadli putus. Seseorang pemuda memberikannya kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Keesokan harinya ia kembali ke perpustakaan dan bertemu dengan orang itu. Mereka pun berbincang-bincang tentang novel hingga cinta. Cerpen ke-9 berjudul Melati Putih, karya Chelsea Jessica Siwi. Sinopsisnya, seorang pria bernama Randi telah kehilangan istrinya saat melahirkan anaknya. Tak disangka, anaknya yang bernama Putri mengalami gangguan pada jantungnya.
10 tahun kemudian, Putri bertemu Denny. Denny memiliki sikap yang sangat dingin ke semua orang, tetapi akhirnya Denny dan Putri berteman. Tak lama Putri mengalami sesak nafas, dan akhirnya meninggal. Bagi Denny, Putri selalu bersamanya dimanapun ia berada. Cerpen ke-10 berjudul Sawah versus Sepeda Motor, karya Yesi Nur Isti. Sinopsisnya, seorang konglomerat ingin membuka pabrik tekstil di kampungnya, namun hanya kakeknya yang tidak ingin menjual sawahnya. Padahal jika kakeknya mau menjual sawahnya, ia bisa membeli sepeda motor. Ia pun pergi ke kampung bibinya. Ternyata bibinya jatuh miskin karena menjual sawahnya. Akhirnya ia dan kakeknya pun sepakat untuk mempertahankan sawahnya. Di cerpen yang ke-11 berjudul Hujan, karya Mindofusi Gloria Siahaan, menceritakan keadaan seorang ibu yang merasakan kehilangan arah dan juga kebingungan karena memikirkan ketiga anaknya yang harus sekolah. Lalu, cerpen ke-12 berjudul Tulisan Ini berjudul Tulisan, karya Fatyana Rahma Saputri, menceritakan si Dwi yang menatap kertas sambil berpikir apa yang akan ia tulis. Ia haus akan imajinasi karena idenya tersendat, dan juga ia meminta temannya Arini untuk mengomentari cerpen yang ia buat. Lalu cerpen ke-13 ada Pria Sejati, karya Nur Rahman, menceritakan Sinta yang menanyakan arti pria sejati kepada ibunya. Lalu, ibunya pun menjawab bahwa seorang perempuan akan bisa mengubah laki-laki menjadi pria sejati. Sinta pun terkejut. Lanjut cerpen ke-14 yang berjudul Wangsit Wah Haji Darjat, karya Muhammad Ghazali Hafid, yang menceritakan Wah Husani yang ditawarkan untuk berkhutbah ke sana kemari. Lalu, pada saat pulang, ia bertemu dengan malaikat, dan malaikat pun menanyakan tentang 3 hal yang ia bawakan pada saat khutbah tadi. Dan semua jawaban Wah Haji pun meninggikan derajatnya sebagai haji. Maka dari itu, malaikat pun menyuruh Wah Haji jangan pandai untuk bertinggi hati. Lalu cerpen ke-15 berjudul Ternyata, karya Hairunah Ahmad, menceritakan Irwan dan Rama yang merupakan teman SMP yang mempunyai 2 latar yang berbeda. Lalu, pada saat Irwan datang ke plaza, ia menyelamatkan seorang wanita yang dirampok di toko emas. Ternyata, seorang wanita itu pun menawarkan Irwan untuk datang ke rumahnya. Pada saat Irwan datang ke rumahnya, ia pun diserang oleh bodyguard yang ada di rumahnya. Ternyata, rumah tersebut merupakan rumah milik Rama, dan itu merupakan rencana dari Rama. Lalu, cerpen ke-16 berjudul 4 Lembaran Biru dan 1 Hati, karya Edira Putri, yang menceritakan Lydia yang masih bingung untuk melanjutkan pendidikan SMA-nya. Lalu ibunya pun menanyakan Lydia bagaimana ia akan melanjutkan pendidikannya tersebut. Lalu Lydia pun masih bingung, padahal ibunya akan mendaftarkannya beasiswa. Pada akhirnya ibunya pun pergi, dan ibunya juga kembali. Lalu ibunya pun memberikan 4 lembaran uang kepada Lydia, dan pada saat itu Lydia pun berkata bahwa ibunya merupakan ibu terhebat di dunia. Oke, jadi sekian penjelasan dari buku antologi kami berjudul Mawar Putih dan Pita Merah. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, dan maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih, sampai jumpa lagi, bye-bye.